kasih Bang Fahmi, ya band kita yang sangat luar biasa ya hari ini menghibur kita di awal ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, saya Putra Andika Syagian kembali hadir menemani Anda dalam kegiatan kita, acara kita, program yang selalu dinanti-nantikan ya, setiap jam 3 sore live. Nama programnya, apalagi kalau bukan Markombur. Jadi kita bercerita tentang tema-tema yang hari ini mungkin sedang hotnya ya kan, yang mana tetap juga balik-balik ya hari-hari ini bahas apa? Pemilihan umum, pilkada. Saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Gina. Apa kabar Gina di sana? Sehat, alhamdulillah. Iya. Bang Putra gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Lama kali tak berjumpa ya. Wah, sudah berapa tahun kira-kira? Iya, sibuk debat aja dia pemirsa ya kan. Ya, kan mendukung demokrasi ya. dan juga mendukung ekonomi kita. Keluarga kita. Gitu, pas itu Bang, mendukung ekonomi keluarga juga ya. Iya. Nah, pemirsa tentunya kembali lagi bareng kita berdua dan tema kita sangat menarik sekali, yaitu peran perempuan dalam menciptakan pilkada yang berkualitas. Luar biasa karena sebentar lagi di tanggal 27 November 2024 kita akan melaksanakan pemilihan yang besar-besaran tentunya untuk pemerintah kita. Dan kali ini juga sudah hadir kedua narasumber yang sangat luar biasa, dua orang perempuan yang memang keren sekali. Dan sebelum kita perkenalkan, kalau kita ngobrolin soal keterlibatan perempuan di Indonesia, 50% kalau kita bilang sih sangat besar ya Bang. Harusnya ya. Untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas ya, dan juga berkontribusi untuk demokrasi kita di Indonesia gitu ya Bang ya. Namun apakah memang sudah terwujud dengan baik ataupun sudah terrealisasi dengan baik? Nah, kali ini kita akan bahas dengan dua narasumber kita nih. Sudah ada ibu-ibu kita yang sangat cantik sekali. Kalau saya bilang sih sangat pintar sekali sih Bang, cerdas tentunya, dan memang backgroundnya sangat luar biasa nih. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu ada seorang akademisi tentunya. Ini dia Ibu Rina Sitompul SHMH. Rina di sini dia. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya. Makasih ya udah diundang. Udah lama soalnya nunggu undangan dari dulu. Akhirnya diundang juga. Akhirnya diundang juga. Udah pakai tepak mana berarti ya. Oke, baik, di dekat Gina sana ada Ibu Laili Zailani, Ketua Dewan Ahli Hapsari. Selamat sore Kak Gina. Ahli pemirsa ya. Ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Ya kan? Apa kabar Ibu? Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hapsari berarti himpunan perempuan. Himpunan Serikat Perempuan Indonesia. Oh, Hapsari. Oh, luar biasa. Berarti Ibu ini ketuanya ketua-ketua perempuan itulah gitu ya. Jangan ketua, nanti marah ketua. Dewan ahli ya Ibu ya? Dewan ahli. Oh, kalau dewan ahli itu seperti apa Ibu? Ya ahli dia. Baiklah. Malah setuju ya. Oke, lanjut. Baik, untuk pertama ini biar Abang dulu yang nanya ya. Siap. Biar ibaratnya nanti lebih disambung banyak oleh Gina. Nah, ada yang mengatakan begini, kalau kita mendidik atau mengajari laki-laki, maka yang kita ajari hanya laki-laki itu. Tapi kalau kita memberikan ilmu atau mengajari perempuan, maka yang dididik itu satu peradaban gitu ya. Nah, mungkin kita ke Bu Laili dulu lah, nanti ke Bu Rina ya kan. Nah, dari segi sosialnya, peran perempuan dalam menciptakan pilkada yang berkualitas, seberapa penting kira-kira? Pastinya penting ya kan. Tapi kan tingkat pentingnya ini pasti Ibu lebih tahu dari segi sosialnya. Namanya ahli ya. Iya. Silakan Bu Laili. Iya. Jadi kalau ngomong peran penting perempuan dalam pilkada, saya kira kita lihat dulu peran yang mana nih, gitu ya. Karena hari ini kita sudah masuk ke fase udah debat, ya udah kan? Debat nih, ya kan? Udah debat kandidat ya. Seluruh Indonesia masuk ke fase debat kandidat. Nah kalau sampai fase itu berarti perempuan ngapain? Peran penting dia pertama menurut saya, menurut Dewan Ahli, pertama memastikan dia kenal siapa calon-calon kandidat itu, untuk kemudian kalau dia kenal tentu ada kriteria ya apa yang mau dikenali. Kalau dia sudah kenali dengan baik, peran dia kemudian pertama edukasi keluarganya supaya jangan salah memilih. Seperti lagu ya berarti itu. Jangan salah memilih. Itu jangan salah menilai, bekerja itu peran yang pertama. Artinya dia memberi edukasi ke keluarganya. Yang kedua, itu tadi perempuan itu kan tidak hanya seringkali peran dia tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk keluarganya sendiri, tapi bisa juga mengambil peran untuk lingkungan di sekitarnya. Jadi mengedukasi lingkungan sekitarnya.
Udah tahu kalian ada pilkada, Iya. udah tahu kalian siapa kandidatnya, udah tahu kalian mana yang bagus, Iya, mana yang betul. memperjuangkan hak-hak perempuan, pemenuhan hak-hak perempuan. Jangan asal pilih. Misalnya, itu salah satu peran penting. Udah dapat jilbab kalian gitu. Nanti kalau itu, pengajian itu. ya itu pengajian Mbak. Iya pengajian ya. Siapa yang ngasih jilbab Itu agak bahaya ya Bu. Iya. Sedikit ya. Tapi memang kalau kita lihat sih masyarakat ini memang harus mengenal dan Iyalah. perempuan juga Iya. berpartisipasi Visi dan ya apalagi misinya, untuk kan. calon. Kalau Ibu Rina sendiri, bagaimana sih Ibu menurut Ibu sendiri kondisi partisipasi perempuan dalam politik khususnya pilkada di Indonesia saat ini? Iya, terima kasih ya. Kalau dilihat peran partisipasi perempuan saat ini, sebenarnya kalau kita lihat ya perbandingan pemilih laki-laki dengan perempuan itu seimbang sebenarnya. Oh, Itu seimbang. masih seimbang berarti. Si pemilih ya Bu ya? Iya dari pemilih ya Dari seimbang. pemilih ya. Jadi suara perempuan itu 50-50 dengan laki-laki. Jadi sebenarnya bisa menentukan Iya dong. kalau bersatu. Misalnya seperti itu ininya. Apalagi kan ini menjadi perjuangan dari beberapa teman-teman aktivis sebenarnya bagaimana peran serta perempuan tidak hanya sekedar memilih, apalagi namanya pesta ya. Namanya pesta harusnya kan yang pesta itu siapa? Harusnya kan yang pesta itu pemilihnya. Iya, Kan betul, gitu nih. betul. Jangan dibilang pesta tapi orang itu yang bagi-bagi jambar misalnya seperti itu. Padahal dalam konsep politik kita 30% itu keterwakilan harusnya kan sudah ada. Apalagi dengan konsep partisipasi pemilih perempuan itu 50-50 sekarang ini. Nah itu ininya. Cuman yang kita sayangkan karena adanya komitmen sudah dibuat tetapi yang membuat itu tidak komit. Nah itu dia, tidak komit sudah ya. ada ya. Undang-undang sudah ada, yang membuat undang-undang itu tidak komit untuk melaksanakan itu. Akhirnya para pemilih sekarang itu apatis gitu. Sangat apatis. Saya pernah ketika ingin memasuki satu pintu pelaksana pemilu, saya ditanya, Ibu Rina kira-kira kegagalan dari pemilu kita sekarang ini adakah? Ya, artinya yang menang itu golput kok. Kalau ditanya golput gitu, artinya ketika ditanya golput berarti peran serta orang hasil dari pemilu itu diragukan, itu satu yang menjadi kendala. Nah, artinya kualitas, padahal ketika di dalam konsep politik yang bisa kita ini kan mulai pelaksana dulu integritasnya, kemudian paslonnya seperti itu ya, kemudian hasil. Di situ pemantauan kita luput ini. Pelaksana integritasnya betul nggak mendudukkan itu? Kalau misalnya dalam konsep dalam satu politik ya syarat itu betul-betul mereka harus penuhi. Kalau misalnya dalam konsep kuota perempuan itu harus 30% ya dari awal deh 30 waktu pileg misalnya. Gitu ya, pileg harusnya mereka udah mulai main di situ. Udah mulai melakukan persyaratan itu harus ketat, mengantisipasi betul enggak ini dilaksanakan. Dan kemudian paslonnya seperti yang dibilang Bu Leli tadi. Ketika ingin melihat pemilih kalau sekarang kita sudah saatnya siapa ya calon yang paling pas nantinya untuk kita usung. Kan gitu udah debat. Udah memperkenalkan visinya. Benar nggak visinya ini? Itu yang harus kita lihat. Nah, setelah itu, setelah dia terpilih yang paling kita sayangkan sekarang kita lupa udah setelah pemilu sudah selesai. Padahal hasilnya ketika dia melakukan kampanye itu seringkali tidak dilaksanakannya. Nah, padahal itu menjadi tuntutan kita kalau ibarat dalam satu asas hukum itu komitmen dia. Karena kalimat yang disampaikannya itu kan harus komitmen. Jadi ketika itu tidak betul, hanya sekedar janji, bisa kita istilahnya itu janji palsu atau mungkin kita pidanakan misalnya gitu. Seperti itu. Harusnya kita dorong ke sana sebenarnya gitu. Masih perjuangan. Nah, masih perjuangan. Karena kan kalau dia menjanjikan kan sesuatu tapi tidak sesuai dengan janji kampanye dia, tidak terlaksana. Yuk sama-sama kita ini kan bahwa dia itu betul-betul melakukan janji palsu dengan janjinya tidak komit kita pidanakan. Yuk gitu. Arahnya harusnya ke sana ininya gitu. Makanya beda dia pilkada sama pilkada Bu ya. Oh gitu. Iyalah. Iya.
Lanjut. Kirain mau bilang janji palsu judul lagu tadi. Enggak. Kirain mau ke sana. Kalau Bang Putra emang selalu gitu, Bu. Iya. Ada ngelawak-ngelawaknya gitu ya. Apa karena perempuan semua di sini, Bisa Bang? jadi ya. Laki-laki serem juga awalnya. Iya, jadi memang keterlibatan perempuan juga sangat penting ya Bu ya Sangat untuk penting. demokrasi kita sekarang. Tapi kalau kita lihat di sebelumnya Bu, sebelum ke pemilih nih, apakah memang sudah terrealisasi dengan baik 30% sudah menduduki Ya, kursi mungkin pemerintahan di ini Bu? DPR Iya. gitu ya kan. Kalau Ibu lihat seperti apa Bu? Untuk Sumatera Utara lah. Iya. Iya, Sumatera Utara itu kemarin saya baca-baca ini ya, itu nomor 3 terbanyak pemilihnya perempuan loh. Pemilihnya. 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 Yang Pemilihnya ya, Iya, pemilih gitu. Yang Artinya terpilih seperti tetap lebih banyak. iya. Yang terpilih itu seperti yang terpilih yang tetap terpilih laki-laki tetap gitu. lebih banyak Kan gitu. Padahal kuota 30% itu ada di dalam undang-undang politik, undang-undang pemilu juga malah seperti itu ya. Itu memang ada di situ celah bahwa memperhatikan, sayangnya memperhatikan. Nah, ketika memperhatikan ini sih dalam satu pemaknaan kalimat ya mungkin ya. Kalau saya sih kalau memperhatikan harusnya itu menjadi satu komitmen walaupun tidak kata wajib di situ. Tapi ketika memperhatikan, janganlah pula ketika memperhatikan, ya udah kami kan disuruh memperhatikan aja, perhatikan aja yang penting kami bukan itu ininya. Ketika kalimat itu sudah masuk dalam satu ranah pasal, Jadi prioritas. nah gitu harus lah ya. prioritas gitu. Tapi sayangnya jangankan untuk sebagai calon, pelaksana saja kalau di Sumatera Utara, pelaksana KPU lah ya, KPU provinsi nggak ada perempuan, penyelenggara, pelaksana nggak ada, Iya. Bawaslu nggak ada, kan kita nih kan, padahal dulu Ada. Bawaslu itu malah perempuan ketuanya ya Kak Lel ya, kemudian di KPU provinsi juga seperti itu, sekarang kosong. Sedihnya kita di situ. Mau gimana untuk 30% tercapai kalau seperti itu Harusnya gitu. bergerak aktif ya Bu ya. Iya, mereka sebagai wasit, pengawas. penyelenggara. Nah, harusnya itu dulu yang Minimal 2 didudukan orang gitu. itu dari ketua Gitu KPU kan? 5 ya. 30% juga harusnya. Gimana nih sekarang nggak ada. Nah, konon lagi kalau misalnya untuk memastikan keterwakilan perempuan di DPR, ya kan. otomatis bisa jadi udah. Apalagi kalau sekarang ada beberapa hambatan mungkin ya, perempuan itu kan tidak mampu kalau dalam konsep budaya sekarang ini ya, kita kan patriarki, itu menjadi tantangan. Terus kemudian belum lagi misalnya kampanye transaksional, mana mungkin dia mampu ke sana, kan seperti itu nih kalau perempuan diinikan. Banyak sih hambatan, kosnya terlampau tinggi ketika misalnya diminta untuk tampil sebagai calon. Berapa inimu gitu, kekuatanmu, wah udah bicara, mundur duluan dia. Ya, kalau Seperti saya itu. ngelihatnya, ini kan kita ini ngomong udah di hilir nih. Ya. Ini hilir nih. Iya. Hilir yang amburadul politik ini Iya. ya. Kuota 30% nggak terpenuhi. Betul. Hari ini kita dihadapkan dengan hanya 2 kandidat di mana perempuan nggak punya peluang untuk bahkan jadi kandidat. Partai segitu banyak tapi tidak ada yang melirik perempuan. Jumlah pemilih relatif sama gitu. Tapi terus tadi Bu Rina bilang apatis. Kita sendiri sebetulnya kalau mau jujur, ini saya paling nggak ya, saya nggak bisa pula klaim ya. Kalau mau jujur dalam politik juga kita memang udah mulai jenuh ya dengan dinamika politik yang itu ke itu saja dari dulu. Gitu. Kemarin baru pemilihan lagi, ini pilihan Iya, lagi. kalau gitu kita ya. lihat debat, saya ikut debat ya, saya mengikuti debat. Debatnya sama kok, seragam, saling serang aja, nggak menawarkan programnya apa. Saling serang ini, serang ini, serang ini, gitu. menjelekkan, ya. Saling menyerang gitu, tidak menawarkan program. Di mana masalahnya? Kalau menurut saya di hulu. Apa itu? Dari awal pendidikan politik kita miskin sekali. Miskin dari segi frekuensi pelaksanaan, miskin dari substansi, miskin dari keseriusan untuk melakukan pendidikan politik. Partai politik ada melakukan pendidikan politik? No, tidak ada. Yang ada dia pendidikan untuk penguatan kapasitas kadernya. Pendidikan politik untuk masyarakat nggak ada itu mereka lakukan. Pemerintah bikin? No. Kalau udah tahun-tahun politik aja sibuk cari siapa yang mau bikin, ini ada uang di Kesbang. Program pendidikan politik kalau udah deket-deket. Itu pun kelompok-kelompok yang mau mengakses nggak kebagian karena udah ada kelompok-kelompok yang akan menerima proposal-proposal itu. Di hulu problem kita kacau, pendidikan politik kita miskin, apalagi pendidikan politik untuk perempuan. Wah. Budaya patriarki menganggap perempuan nggak penting belajar politik.
Ngapain perempuan belajar politik? Di rumah belajar aja. masak aja kau. Di rumah aja. Ngapain katanya. Sehingga ketika hari ini kita dihadapkan dengan pilkada, selain pesimis, apatis, ya nunggu. Ini aja yang jelas. Jelas itu. Apa di Sarangeo ya? Sarangeo ya. Jadi- Jangan salah ya Sarangeo ya. Iya. Banyak ya faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk bisa Banyak. ya terjun langsung dalam Iya. partisipasi politik. Pendidikan ya, Bu, ya. Nah, nanti politik. kita tanya-tanya lagi ya kan, kita mau jeda dulu, kita mau dengarkan lagu dulu dari Bang Fahmi Follow Band. Silakan Bang Fahmi. Nah, ya pemirsa, kembali lagi segmen kedua ini kita akan tanya-tanya lagi mengenai peran perempuan dalam menciptakan pilkada yang berkualitas. Tadi agak panas sedikit ya, karena ada agak emosi sedikit ibu-ibu ini. Sebab dari awal penyelenggaranya terlihat tidak banyak yang perempuan, gitu ya kan. Kemudian hasilnya apalagi gitu ya kan. Ini masuk lagi yang pilkada ini calonnya wah laki-laki semua. Tapi yang didatangi pemirsa tetap mama-mama ya kan. Pilih saya ya Bu ya, jangan lupa ya Bu, katanya gitu ya kan. Bener gak gitu Bu ya? Jadi yang kita harap perempuan mungkin salah satu jadi penentu juga, betul gak gini ya? Betul, Karena kan dia kan ditanya anaknya nih, Mama pilih yang mana gitu ya kan. Betul gak begitu ya? Dari segi sosial ya. Betul. Mama pilih yang mana gitu kan. Oh Mama ingin aja, udahlah kami itu aja lah gitu. Bener gak kayak gitu Bu? Bener. Apalagi kayak kami yang selalu dilihat keluar masuk gitu. Pulang perginya pagi, pulang malam. Apa Seperti lagu Armada itu ya. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Oh Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi tetangga-tetangga tuh tanya, Iya. Bu pilih siapa kita Bu? Oh mantap ya. Terus saya kalau ditanya gitu, saya bilang yang pertama siapa yang udah datang sama kakak? Iya lah. Cek dulu pertama. Mencapaikan visi dan misi. Sipolan kata dia. Apa dibawanya? Anu. Nah, itulah yang dibawakan. Terus kakak tahu itu dia siapa? Coba cek dulu, kita cek programnya siapa. Partai yang mengusung siapa, di daerah sini ada nggak partai itu, apa program partai itu di sini. Kalau jelas ada gunanya Kak, mainkan gas. Gitu. Jelas siapa yang mengusung, siapa kandidatnya, gitu ya. Memang program-program dia ada. Ada kok yang mereka tahu. Si Polan itu, aku pilih dia lah, katanya dia bagus loh. Dia kan orang sini. Dia dulu ngasih beasiswa katanya. Nah, itu bagus kan? Bukan saya berarti itu. Bukan Iya, lah. Pasti bukan Bang. Ya. Bukan, abang mana ada. Kan perasaan saya. Nah Ya. itu kalau menurut saya peran penting sekarang saat ini adalah menjadi pemilih yang kritis. Iya, betul, Kenali calonnya siapa. Detail, Bu, ya. Detail. Betul, Karena nggak bisa kita bilang, aku nggak mau lah, nggak peduli aku sama politik, males aku politik. Wah, 5 tahun nanti Nggak kita bisa. Kalau bisa, Nggak kalau bisa. lagi gosipin politik gitu ya Bu ya. Ada contoh yang enak ya sekarang ya, pergantian kepemimpinan nasional. Kita tanya, ada berapa menteri perempuan sekarang? Ada 11, kita jawab cepat ya. Di luar badan ini, badan itu. Ada 11. Siapa yang menentukan 11? Presiden. Presiden kenapa dia punya kewenangan menentukan? Setelah jadi presiden. Sebelum dia cuma piara kucing aja. Jadi yang buat dia bisa kewenangan politik itu karena dia menang secara politik. Jadi nggak boleh nggak peduli politik. Iya. Kalau kita mendukung pemimpin yang partainya menang itu, kita bisa bisik-bisik politik juga. Iya dong. Bikin program inilah gitu. Kita ada kelompok kita yang udah ditawari mengelola gitu programnya. Sebagai konstituen partai Yes. itu gitu. Nah, itu contoh gitu. Contoh karena partai politiknya sekarang menang, lagi berkuasa. Kita tanya, kau dapat apa? Bu, program ini kita disuruh bagus ambil. Itu manfaat langsung. Bukan yang kemarin 1 amplop sekian, bukan itu 5 tahun nggak ada lagi. Gitu. Justru sekarang ini misalnya mengelola program mengelola program dan ini legal gitu loh. Paling kalau mama ini membebaskan bunga gitu ya. Ya, misalnya judol-judol, ya. menghapus judi online, Judi online, meresahkan, Itu penting loh. memberantas narkoba, itu kan kebijakan politik kan. Yep. Begitu ditetapkan menteri sekian situs judi online ditutup, Ya, tutup. itu kebijakan politik. Pokoknya stafnya main judi online. Itu Jangan soal sampai lain Bang, ya. astagfirullah. Itu soal lain ya. Iya, Tapi iya, kan soal- kebijakan politik yang menghasilkan
sebagian dari keresahan kita. Tapi itu cepat dia kerjanya. cepat ya gitu, kan? politik itu gitu, bukan kita main di serangan serangan pajar, pajar. nggak ada gunanya itu tadi Atau kita demo-demo ngejar, terlalu banyak, ya kan? memang harus mau sini lah. berpolitik. Iya, tapi kalau ngomongin serangan fajar tuh kan memang kayak kira-kira gimana kalau dari Bu Aspek Rinda hukum sendiri lah, apakah ya, Iya. masih ada gitu ya di zaman sekarang, terus kita sebagai perempuan gimana Bu melawan itu semua Iya. gitu ya, supaya nggak ada manipulasi suara Iya, dan yang betul. lain-lainnya Bu, begitu. Karena diskusinya kayak gitu Bu Rina. Kalau udah masuk dalam konsep money politik ya, money politik itu kan secara langsung transaksional ya ininya ya. Kalau dalam konsep transaksional ini itu udah masuk dalam konsep pidana sebenarnya kan, pidana pemilu. Hanya saja sayang sekali ya kalau sekarang ini ada memang dibenarkan kebijakan dari Bawaslu itu memberikan sesuatu kepada konstituen seperti itu. Tapi bukan senilai 100.000, tapi bukan bentuk uang gitu. Tapi dia bentuk barang. Itu diperbolehkan gitu. Oh, diperbolehkan pula? Itu diperbolehkan, termasuk itu money bukan politik. money Oh, politik karena bukan uang gitu, gitu ya? bukan uang gitu. Misalnya Iya pula. Memang ada aja deliknya ya. rupanya. jadi memang agak unik sekarang Agak apa unik ya? unik lah, unik. Tidak dalam unik bentuk uang sekali. tapi dalam bentuk baby Iya. gold. Nah, gitu ya. jadi Boleh, misal boleh. dia datang nih kan ke konstituennya bawa jilbab misalnya, Boleh. bawa jilbab misalnya kan, boleh. Belum kena itu. Itu belum kena gitu. Atau dia datang bawa misalnya sembako, Iya. bawa sembako satu truk misalnya, tapi kan dia bagi-baginya satu orang. Coba gimana mau kita bilang itu serangan yang pajar dibagi gitu? cuma 30.000 kan 2 kilo kan. 2 kilo Ya, gitu. ya, Oh, ya. gimana kita serang itu? Aman. Itu serangan pajar. Pajar kapan? Kami kan ada. Iya. Perwalnya ada nih loh. Ini perbawaslunya ada diperkenankan. Bahaya kita kalau seperti itu gitu. Nah, tapi tidak boleh melebihi. Oh ada Tidak boleh takarannya melebihi juga. ininya Tidak boleh ke dalam melebihi sekian ini gitu. Tapi kan itu diperkenankan. Cuman kalau dia dalam konsep uang, Iya. nah itu udah Tidak boleh ya. itu tidak boleh. Tidak Itu boleh. transaksional secara langsung. Karena amplop kan itu bisa jadi masuk ranah pidana. Itu. Godaan Bu, mama-mama kan Iya. susah Bu. Iya. Bertalit katanya kan. Karena memang iya secara langsung kan ada beberapa kemarin saya pulang kampung nih. Iya. Kan kebetulan keluarga biasa. Oh. Udah tahu mereka ini Rina ini pernah saya bukan Bawaslu, woy, salah. Saya penentu Bawaslunya gitu kan. Siapa yang dipilih? Emang siapa yang mau kalian pilih? Tak gituin kan gitu kan. Siapa yang mau kalian pilih? Ya ngasih duit lah. Udah langsung seperti itu. Iya. Itu solusinya gimana Bu harusnya kita? Ya ngasih duit lah loh. Kalau ngasih duit nanti siapa paling besar lah itu. Ini dua-dua ini pakai duit ini gitu. Siapa yang mau dipilih seperti itu? Itu kan akhirnya kan masyarakat kita ke sana. Saya hadir di TPS apabila memang bermanfaat untuk saya. Persoalan hasilnya itu seperti yang dibilang Bu Leli tadi, itu nggak sampai ke mereka, pikiran mereka. Ketika saya datang ke sana, daripada saya tinggalkan dapur saya nggak ngebul, saya datang ke sana itu saya bisa menghasilkan loh, nggak saya pergi ke TPS nggak menghasilkan ngapain? Sampai seperti itu modalnya gitu. Wah, udah kalau dipertanyakan berarti pesta ini namanya pesta itu jargon doang gitulah kira-kira. Iya. Jargon jadinya. Padahal harusnya kalau kita pesta juga pesta pora. Gimana kalau itu anak muda Bu suka pesta Iya. pora memang kalau pesta, pora. kalau kita pesta kita dateng gitu kan, salaman silaturahmi gitu kan. Silaturahmi, orang yang bersilaturahmi itu udah menyampaikan sesuatu kepada kita gitu kan. Ada manfaatnya gitu ya, Bu. Ini pestanya apa yang mau dipestakan ini gitu. Mungkin Nah, kayak Ibu jelas Leli nih. pestanya gitu. Sebagai dewan ahli dari Hapsari Hapsari. gitu ya Bu ya. Gimana organisasi Ibu sendiri untuk bisa membantu meningkatkan kesadaran perempuan terhadap itu tadi Kualitas pilkada. iya, atau kualitas pilkada yang berkualitas. lebih baik lah kalau kita bilang. Ya, kalau kami tetap ya selemah-lemahnya iman gitu ya. Diam aja gitu melihat itu. Selemah-lemahnya Selemah-lemahnya iman, iman kan gitu. kami tetap melakukan pendidikan politik Iya. untuk komunitas kita gitu Iyalah. ya. Jadi mengarahkan, mendorong mereka untuk jadilah pemilih yang kritis. Iya, iya. Yang kritis tadi ya, mengenali siapa yang menjadi kandidat yang mau dipilih. Dan satu lagi kita tetap berusaha
gimana caranya meminimalisir politik uang. Tetap kita berusaha untuk melakukan itu. Jadi siapapun yang kemudian Anda akan pilih, kamu akan pilih bukan karena kamu dibayar gitu. Jadi kita pokoknya gimana caranya supaya jangan semakin besarlah korupsi karena dari awal sudah memilih pemimpin yang korup. Betul. Benar. Ya kan problem kita banyak. Ada yang dinasti, turun temurun. Ini pilihan yang ada ini kan buruk semua. Tapi di antara yang terburuk itu, mari kita pilih yang buruk di antara yang terburuk. Gitu. Karena buruk semua kok, nggak ada yang ngomong Sumatera Utara ya, gitu ya. Kayak gitu semua. Ini dinasti, ini koruptor, ini programnya kacau gitu. Terus kita mau pilih yang mana? Pilih di antara mereka itu. Jadi kita tidak sedang mau memilih yang terbaik karena nggak ada yang terbaik. Tapi kita mau berpartisipasi dan kita tidak menjalankan itu dengan praktik-praktik yang buruk. Antara lain suaramu yang cuma sebiji itu, gitu atau 5 satu keluarga dibayar pula kali amplop 100.000. Jadi kau jangan merendahkan dirimu dalam sistem politik kita yang kotor. Jangan menjadi kotor. Tetap menjadi bersih di antara kotoran-kotoran ini gitu. Punya diri sendiri, punya ya pemilih yang kritis kita bilang. Itu kemarin kan pernah juga nih diskusi sama teman-teman komisioner Bawaslu provinsi gitu kan. Gimana? Misalnya gini, misalnya kayak orang Kak Leli kan memang betul ada konstituen gitu. Kalau misalnya ketika ada paslon datang hadir, yuk kita buat fakta integritas seperti itu ya. Kita buat fakta integritas kalau memang dia bersedia membuat sebuah item-item apa yang harus dilaksanakannya, kemudian kita tanda tangani bersama. Andai 5 tahun ke depan janji dia ini tidak sesuai, ini menjadi satu dorongan kita bawa ke ranah hukum. Akhirnya ke situ. Itu kemarin, itu bisa nggak itu Bu Rin katanya? Bisa. Kita jadikan class action. Ketika class action ini menjadi menang, kita pidanakan dia. Kenapa nggak dari dulu Bu kayak gitu ya Bu? Nah, jadi fakta integritas itu menjadi ini ininya. gimana kemarin hasilnya Bu setelah ngobrolin itu? Enggak, seperti itu. Tapi kan yang sering seperti ini, fakta integritas itu real. Kami menyerahkan suara kami kepada kalian. Andai suara ini nanti kalian ingkari, ini akan dibawa menjadi ranah hukum. Jadi tapi ada hitam di atas putih karena hukum itu berbicara hitam di atas putih. Kalau persoalan konstituen, aku memilih dia, nanti dimintanya apa buktinya? Susah kita. Kan gitu nih kalau misalnya. Tapi ketika ada konstituen yang berapa ini ya jelas gitu. Organisasi, kami serahkan suara kami kepada kalian. Tapi ini amanah kami, tolong jalankan. Apabila itu tidak dijalankan, kita lihat 100 hari misalnya gitu kan, nggak jalan, yuk kita gugat. Itu bisa menjadi poin sebenarnya. Tapi ada kecenderungan hari ini dinamika politik nasional kita kan apa ya, polarisasinya kan jelas ya. Kan kita bisa bilang cuma 2 kubu gitu ya. Polarisasinya saat ini kan itu kan sangat jelas. 2 kubu polarisasi di nasional yang kemudian merambat ke daerah, itu dibaca sebagai kekuatan masyarakat sipil nggak ada hari ini. Iya betul. Nggak ada kekuatan masyarakat sipil. Hilang, beda dengan periode-periode sebelumnya. Jadi kalau kita mau ngomong kayak gitu dicek kelompok apa, cuman segitu, nggak dilihat. Kelompok masyarakat sipil tidak dilihat punya kekuatan hari ini. Sehingga untuk menyebut apa yang dibilang Bu Rina itu nggak dihitung kita. Kita bisa ngasih suara berapa sih? Gitu. Ya berapa kali lah komunitas kita ini. Katakanlah kalau misalnya kita bisa berapa? Hapsari katakan. Paling 1.000-2.000. Nggak ada apa-apanya itu. Tapi kalau kita bisa ngasih 10.000, 20.000 suara baru. Suara itu semua sudah dikantongi sama kelompok ini yang 2 kelompok itu sudah dikantongi. Dan satu kelompok ini kan sekian puluh partai besar, satu kelompok ini sekian partai, sekian itu kecil-kecil tapi partai banyak gitu, partainya banyak, pengaruhnya lebih besar dibanding, suaranya lebih berpengaruh dibanding suara organisasi masyarakat sipil seperti Hapsari. Jadi kami sendiri hanya bisa melakukan menjaga diri sendiri gitu ya. Ya udah kita jaga diri kita masing-masing supaya tidak tercemari dengan politik yang kotor itu gitu, supaya kita tetap waras di dalam situasi politik yang gila ini. Gitu kira-kira. Gak gila lah Bu ya kan, tapi emang seperti itu. Gak ada hopeless ya Kak ya. Kata lain dari itu ya hopeless ya. Nah Bu Rina sendiri mungkin kan tadi saya mendengarkan
ada yang mengatakan misalnya kalau uang nggak boleh, uang tunai nih ya kan? Iya. Kalau transfer, Bagus pertanyaan. ya, tahu dia pakai kode QR kan? Iya. Artinya Sama aja gini, ya. ketika melihat transaksional ini ya, karena kan transaksional itu merupakan satu pidana pemilu sebenarnya kan gitu kan, itu bisa menjadi pidana. Pidana ini bisa dilihat dari apa? Aliran dana, kemudian ketika penyerahan kan itu bisa menjadi satu poin masuk kita ini kan gitu. Hanya saja ketika persoalan aliran dana itu siapa yang mentransfer kah? Apakah itu masih ada keterkaitan dengan tim ses misalnya, kan nggak mungkin juga paslon yang mentransfer, tapi tim sesnya kan seperti itu kan gitu itu Harusnya pasti langsung tim ses gitu. langsung dilaporin begitu ya Bu, Iya harusnya. gitu. Jadi kita enaknya memantau dari situ aja sebenarnya gitu. Memantau di situ. Yang pasti ketika sudah ada seperti itu, oh bisa diseret nggak ini, berarti paslonnya ini nggak bener deh ini sudah jual suara misalnya, kan gitu kan. Di situ itu yang kita inikan, Oke, kita Bu Rina, lihat tahan gitu. dulu, kita mau lanjut dulu dengarkan lagu dari Follow Band kita. Sabar ya Bu ya. Siap. Jangan emosi ya kan. Pemirsa, kami kembali saat lagi. Silakan Follow Band. Kayaknya Bang Putra lagi seneng banget hari ini ya Bu ya. Happy dia ya. Happy hari Ngejek ini. aja. Ya, Ayo pemirsa, kita lanjut. masih bersama Bu Rina dan Ibu Leili di sini ya, dan kita masih bahas tentang peran perempuan dalam menciptakan pilkada yang berkualitas. Nah, luar biasa tentunya kalau kita lihat sih dari program-program Ibu juga dari Hapsari sendiri juga banyak yang dilakukan, pendidikan politik, kemudian juga sesama masyarakat juga masih tetap diingatkan begitu ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu boleh kasih contoh nyata Bu sedikit dari perempuan ya yang berhasil menciptakan perubahan signifikan gitu ya dalam proses pilkada. Kira-kira Bu seperti Leli. apa Bu? Perempuan. Ibu ya dalam proses pilkada gitu ya. Ya, yang Kalau- peran sertanya lah. Peran Iya, sertanya iya. gitu kalau Ibu lihat Pertama, sendiri. kalau kami ya, pertama kita tetap mendorong jangan golput lah ya, Iya. gitu ya. Iya. Bagaimanapun apa yang kita lakukan hari ini, dia akan mewariskan perilaku generasi kita berikutnya. Ya, anak-anaknya nanti Anak-anaknya terus, paling ya, enggak. Kalau betul. mamanya bilang, alah nggak usah ikut-ikut dulu. Iya. Itu nanti anaknya inget itu kan. Bagus ke Brastagi aja kita katanya kan. Pas libur ya. Boleh ke Oh, Brastagi. libur nasional Cocok- pula. cocok- Iya, cocok- libur nasional cocok itu. dulu, Iya, ya coblos kan? dulu. 27. Iya. Pokoknya tetap harus ikut berpartisipasi, ya kan. Iya, Lalu sekarang yang selain mensosialisasikan siapa kandidat yang sebaiknya dipilih gitu ya menurut versi kita, penilaian kita, juga nanti melakukan pengawasan. Iya, dikawal terus ya Bu ya. Melakukan pengawasan dari sekarang udah bisa itu, udah mulai memeriksa apakah nama kita terdaftar Ya, dalam DPT di kok TPS mana nanti, udah ada namamu, cek, tanya, satu suara itu berharga. Yang bandel-bandel taruhnya jauh-jauh tuh Bu ya. Nah, misalnya, terus persiapan untuk melakukan pemantauan nanti, mengawasi Penghitungan TPS. suara. Perhitungan, iya. Dari sekarang udah, jadi kita harus berpartisipasi supaya perilaku politik kita perempuan itu kita wariskan ke generasi berikutnya dengan perilaku politik yang bersih, bertanggung jawab. Bersih sekali lagi karena kami concern dengan anti korupsi juga, maka kami juga dari sekarang selalu menyuarakan jangan mau dibeli suaramu gitu dengan harga murah untuk 5 tahun. Kalau mau di programnya itu seperti Bu Rina bilang ya, tapi kami memang nggak sampai ke fakta integritas, nggak tertarik orang itu diajak tanda tangan fakta integritas. Ketuanya aja yang tanda tangan kan, begitu ditanya mana anggota berapa puluh ribu katanya. Nah, gemetar kita dengar pertanyaan 10.000 ini ya. 10.000 dari mana 10.000 ya kan? 10.000 udah jadi caleg lah Bu. Nah, kalau 10.000 kami nyalek kemarin Iya, di, betul, di betul. pemilu kan, Iya. di pemilihan umum legislatif. pastilah, ya kan? Iya kan, maju sendiri. Jadi ikut menjadi aktif dalam proses pemilihan, menjadi pemilih yang kritis, melakukan pemantauan dan pastikan
jangan ada money politik. Oke. Ini sebetulnya belum tentu akan terpenuhi apa yang kita anjurkan, tetapi ini adalah warisan perilaku politik yang baik untuk Indonesia ke depan lebih baik gitu. Ini yang optimisnya, nggak yang emosi tadi. Enggak yang emosi. Ini harapan, Enggak lah. untuk harapan untuk Indonesia ke depan, generasi kita ke depan lebih baik. Iya, gitu. penting lah peran perempuan untuk pengawasan tadi juga Jadi ya, Bu, mewariskan pemantauan. pengetahuan untuk kan. Nah, kalau dari keluarganya. segi hukum sendiri, Iya. mungkin kan Bu, yang apa saja yang bisa dilakukan masyarakat, terutama mama lah kita bilang perempuan ini Iya, ya kan. Misalnya kami melakukan pemantauan Ya, kan. jangan sampai nanti tiba-tiba memantau, tiba-ba dia pula yang dilaporkan. Iya, Kan sering iya. begitu. Iya, benar-benar ya. Gimana Bu, boleh diedukasi pemirsanya kan? Dalam beberapa pidana pemilu ya, ada beberapa misalnya itu menyebarkan sesuatu informasi yang tidak benar. tidak benar ya Hoax gitu ya, tadi, hoax kan. gitu ya. Informasi yang tidak benar itu hati-hati. Misalnya mana tahu dia ini terlampau militan terhadap cinta gitu ya. Terlalu cinta. Terlampau cinta kepada paslonnya. Kemudian akhirnya dia pun membuat satu branding kampanye yang agak sedikit nyeleneh ya, keberatan orang keberatan orang kan gitu kan. Itu pidana pemilu itu. Nanti diseret orang pula, kita jadi undang-undang ITE kan kena itu seperti itu. Terus kemudian hati-hati juga kalau misalnya sering nih, apakah menjadi satu, apakah dia saudara kepala desa atau apa, kan sering ini kan kepala desa pakai pling apa segala macam jadi ajang pencari suara kan. Bahkan sering dia menyalahgunakan kedudukan dia, tempat dia, padahal dia harus netral gitu. Itu hati-hati juga. Itu tidak boleh. Bisa kepidana pemilu itu nanti itu. Kayak baru-baru ini di daerah Tapsel ya Kak ya, itu yang kepala desa Tapanuli Selatan secara terang-terangan membuat video Harus kepada kubu satu orang. Itu bisa pidana, itu pidana pemilu itu. Nah itu kami jadikan materi edukasi, edukasi di komunitas. Nih contoh, siapa yang suaminya kepala desa kita mau kayak gini dipersoalkan seperti ini. Benar. Panjang itu bisa fatal itu, materi seperti edukasi itu. kalau kami di komunitas. Konsepnya seperti itu. Nah itu lagi. Terus kemudian itu memberi dan menerima, apalagi dia bentuk uang, itu kena, itu bisa pidana ini tuh, money politik itu. Memberi dan menerima, jangan-jangan nggak menerima, aku kan cuma 100.000, duit itu coy, duit itu coy gitu. Tapi kecuali misalnya dia hanya bingkisan, nggak masalah, lolos kita kan gitu nih kan. Tapi kalau udah di dalamnya ada duit, seringnya gitu kan, bingkisan dalamnya hati-hati kan gitu kan, bisa kena kita, bahaya juga kita kan. Jadi kita sih dari konsep hukumnya, karena sudah ada undang-undangnya. Kalau sekarang orang kan melihat undang-undang, ada undang-undang, yuk kita kipas. Mana ada peduli orang. Kalau dalam konsep politik, yang mana nih yang pro sama kita hajar aja, kan gitu kan. Apalagi untuk membunuh karakter misalnya seseorang, paling sering itu dilakukan. Kalau kita ke sana ininya. Jadi cerdas memilih. Kalau sama mahasiswa saya sih menyatakan, silahkan pilih sesuai dengan hati nurani, tapi jangan gadaikan cita-citamu hanya gara-gara misalnya dengan menerima sesuatu kita gadaikan 5 tahun. Cerdas saja kita milih. Kalau memang dia menurut kita layak dipilih, ya silahkan pilih gitu. Berarti aman Bu ya, maksudnya para ibu-ibu ini kan kadang-kadang banyak yang nggak ngerti hukum juga ya kan. Nanti kita pantau, kita laporin, kita pula yang dipanggil-panggil. Jadi nggak bisa aku ngurus banyak yang anakku takut ya, gitu ya kan. Ya jadi intinya ke situ sih. Makanya kalau ibu-ibu yang punya pengetahuan gitu ya, contoh pemilu gitu ya, ada komunitas kami yang ketika dia di TPS gitu ketemu sama sesama pemberi suara, ada seorang ibu gitu. Waktu dia masuk, nama dia udah dipakai orang. Itu. Iya benar, ada itu. Jadi ibu kami di Hapsari itu kemudian bilang sama ibu ini, jadi ibu gimana? Saya keberatan, saya belum nyoblos kok. Kata dia, oke. Ibu komplain, boleh nggak ibu saya foto? Saya mau sebarkan informasi ini bahwa ada kasus seperti, boleh kata dia. Nah, ini penting karena memang betul. KTP-nya kita foto. Ada alamatnya, namanya suatu TPS berapa, kita foto TPS-nya, itu kan nama dia sudah digunakan oleh pemilih lain. Jadi kita ada kanal laporan, kami punya laporan sampai ke jaringan kita gitu ya. Ini kasus
Tapi nggak boleh yang tadi berita bohong, ngarang, nggak boleh. ngarang. Memang beneran. Kita nggak peduli dia mau pilih siapa. Tapi kalau dia sebagai pemilih hak pilihnya dihilangkan dengan cara curang seperti itu kita perempuan, ibu-ibu yang punya pengetahuan boleh melakukan peran itu. Tahun 2019 kemarin itu pengalaman itu Kak, klien saya itu. Gimana? Karena mungkin saking cintanya dia gitu ya, buat kritikan gitu ya. Kritikan akhirnya ini di branding orang, jadi dianggap berita hoax itu. Dosen padahal. Karena Dosen dia mengkritik itu. USU Iya, ya. iya. Dosen USU malah itu kemarin itu. Jadi dia brandingnya gitu. Jadi mungkin karena seperti itu ya, terlampau cinta dengan konsep kepada satu calon, akhirnya dia dinyatakan berita hoax segala macam gitu, ujaran kebencian sempat masuk. Sempat di penjara. Viral itu, viral masuk. beritanya viral. Saya yang dampingi gitu, gitu. Jadi seperti itu, kita hati-hati. Boleh mengkritik gitu. Itu mengkritik boleh, karena itu dalam undang-undang kan itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai kritikan kita itu nanti menjadi satu poin pidana ITE. Pidana ITE itu berita bohong, itu satu ya. Berita tidak sesuai dengan kebenaran, fakta yang sesungguhnya. Terus kemudian juga ujaran kebencian. Jadi itu bisa akan diseret orang menjadi ujaran kebencian. Kalau itu nanti orang bereaksi, itu memenuhi unsur. Berarti juga harus cerdas dalam dia menggunakan media sosial ataupun teknologi begitu ya Bu ya. Ini berhubung karena sudah di ujung waktu nih, nggak terasa kita ngobrol. Ibu mungkin sedikit harapan dan juga pesannya Ibu ya terhadap perempuan Indonesia dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas khususnya pilkada di tahun 2024. Ibu Leili dulu silakan. Ya, yang pertama waktu yang tersisa ini manfaatkan untuk mempelajari pilkada itu apa. Pilkada yang berintegritas gimana. Satu lagi, inklusi ya. Ini penting ya, teman-teman yang selalu terpinggirkan, apakah karena disabilitas, apakah karena lansia, apakah karena lokasi yang jauh dari TPS, misalnya tolong diperhatikan. Ibu-ibu yang cerdas, tolong perhatikan ini ya. Pastikan teman-teman kita punya akses untuk berpartisipasi dalam pilkada. Kemudian yang kedua, saya menyarankan untuk lakukan pemantauan dengan cerdas, dengan ilmu gitu ya. Kalau ada penyimpangan, laporkan ke kanal-kanal resmi yang tersedia. Saya kira itu. Mungkin dari Bu Rina, silakan Bu Rina. Ya, teman-teman perempuan, saya sarankan jangan sampai kita golput ya. Apapun itu, pilihlah sesuai dengan menurut kita hati nurani. Jangan gadaikan masa depan kita. Karena pemimpin yang kita pilih ini bisa membawa kita 5 tahun ke depan untuk Sumatera Utara. Itu ini. Baik, terima kasih Bu Rina Sitompul, terima kasih Bu Leili Zailani sudah hadir bersama kita di TVRI Sumatera Utara dan juga memberikan insight yang positif, pandangan dan juga pengalaman kepada kita semua ya. Dan tentunya mudah-mudahan juga perempuan-perempuan dan juga yang menyaksikan semuanya ya semakin sadar akan pentingnya untuk bisa menciptakan pilkada yang berkualitas begitu ya. Apalagi ini sudah menghitung hari kalau kita bilang, mudah-mudahan juga bisa aman dan tentram nanti ya pemilu kita. Baik. Oke, baik pemirsa, inilah akhir dari Markompur kita sore hari ini. Sampai jumpa esok kembali. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Gina Febriona. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.